Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Perkenalkan, saya Bunda Lisa Novitasari. Kalian cukup memanggil saya Bunda Lisa. Saya guru bahasa Indonesia. Dalam satu minggu, kita akan bertemu 2 kali dan setiap kita ketemu 3 jam. Nah, kita akan banyak mempelajari teks karena bahasa Indonesia selalu berhubungan dengan teks dan membaca. Jadi jangan bosan bertemu dengan teks dan jangan bosan untuk membaca ya. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menjelaskan kepada kalian tentang teks deskripsi. Secara sederhana, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau objek yang kita lihat. Jadi, teman yang membaca teks kita itu bisa seolah-olah merasakan atau membayangkan apa yang kita tulis. Mungkin buat kalian, waktu di sekolah dasar, teks ini sudah tidak asing lagi ya. Untuk lebih jelasnya, marilah ikuti Bunda dalam penjelasan tentang mengidentifikasi serta ciri-ciri teks deskripsi. Mari kita mempelajari tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Pertama-tama, kalian harus mengetahui dulu apa pengertian dari teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi, secara tidak langsung, teks deskripsi adalah kalian menggambarkan sesuatu tapi menggunakan tulisan atau teks. Teks deskripsi merupakan teks yang berusaha memberikan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya, bahkan seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti apa yang dialami penulis. Kalian membuat teks deskripsi dan si pembaca seolah-olah juga melihat. Contoh, kalian sedang mendeskripsikan tentang suasana pantai. Bagaimana sih suasana pantai? Lautnya berwarna biru, kemudian ada deburan ombak, angin pantainya seperti apa. Kalian menuangkan tulisan di situ. Jadi, yang membaca juga seolah-olah merasakan ada anginnya, bisa melihat bagaimana deburan ombak, bisa mengetahui warnanya. Nah, itu adalah teks deskripsi. Ciri dan bentuk informasi teks deskripsi. Pertama, ciri-ciri teks deskripsi. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sudah saya katakan tadi, kalau teks deskripsi adalah menggambarkan melalui sebuah tulisan. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Karena tujuan kita agar si pembaca bisa merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa, otomatis kita menggunakan indera kita. Seperti kalau mendengar, pasti menggunakan telinga. Kalian secara tidak langsung coba dengarkanlah hembusan angin yang memang ada di pantai. Kemudian kesan indera yang lain seperti mata. Sejauh mata memandang, hamparan pasir putih di pantai ini sangat mempesona. Nah, itu kita menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Secara tidak langsung dengan penggambaran indera tadi, si pembaca juga seolah-olah merasakan apa yang kita rasakan. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna. Contoh, apabila kalian ingin menjelaskan tentang pohon kelapa, warna pohon kelapa apa sih? Dahannya berwarna coklat, kemudian daunnya berwarna hijau. Terus ukuran pohon kelapa itu ukurannya seperti apa? Tinggi sekali, daunnya sangat runcing. Bentuknya bagaimana? Setelah kalian bisa lihat, pohon kelapa itu terdiri dari daun kelapa dan pohon yang tinggi. Keadaannya bagaimana? Pohon kelapa seperti apa nih? Pohon kelapa keadaannya ada di pinggiran pantai. Kemudian apabila ada angin, pohon kelapa akan bergerak. Tujuan atau bentuk informasi teks deskripsi. 1. Gambaran sebuah objek menjadi lebih jelas dan menarik.
Apabila kalian sedang jalan-jalan, kalian bisa menjelaskan itu. Walaupun teman kalian tidak bisa ikut, secara tidak langsung, teman kalian juga bisa merasakan apa yang sedang kalian lewati. Pembaca akan mendapatkan kesan emosional tertentu setelah membaca rangkaian kalimat deskripsi dalam sebuah teks. Apabila kalian sedang berjalan-jalan di pantai, kalian menjelaskan bagaimana keindahan pantai tersebut. Otomatis, pembacanya juga merasakan apa yang sedang kamu rasakan. Mengagumi pantainya, bagaimana mereka seolah-olah melihat warna biru, angin sepoi-sepoi, deburan ombak. Secara tidak langsung ada perasaan, wah ternyata indah juga ya pantai yang sudah dideskripsikan. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri terhadap situasi dan objek tertentu. Sekarang, coba, apa yang kalian lihat? Tebak, ini makanan apa? Apa nama makanan tersebut? Ayo, sudah ada yang tahu? Soto Banjar. Sebutkan apa saja yang ada di dalam mangkuk. Ada telur, perkedel, ayam suwir, lontong atau ketupat, daun sup, jeruk nipis, dan lain-lain. Bagaimana rasa makanan tersebut? Rasanya enak, gurih, dan mengenyangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara membuat tes deskripsi. Pertama-tama, kita lihat dulu apa yang kita jadikan objek, kemudian kita kasih ciri-cirinya tuh. Pertama, apa namanya, kemudian bagaimana ciri-ciri atau bentuknya, kalau makanan kira-kira apa aja yang ada di dalam makanan itu, terus bagaimana rasanya, agar si pembaca tahu, soto Banjar itu enak. Coba gambar yang kedua. Pasti udah gak asing ya. Apa nama jembatan tersebut? Jembatan kembar. Bagaimana bentuk dan ciri-ciri jembatan tersebut? Panjang, menghubungkan dua tepian sungai, bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran. Rangka jembatan terbuat dari besi. Berikan pendapatmu tentang jembatan tersebut. Jembatan ini sangat membantu sebagai penghubung dua wilayah, yaitu Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Secara tidak langsung, pendapatmu ini adalah menjelaskan tentang fungsi jembatan ini. Yang ketiga, ada satu buah gambar tokoh. Ada yang kenal dengan beliau? Siapakah nama tokoh tersebut? Benar, Ibu Susi Pujiastuti. Sebutkan ciri khas tokoh tersebut. Suaranya serak dan pemberani. Mungkin buat kalian yang sering melihat beliau ada di TV dulu, suaranya dia khas sekali kan, serak-serak seperti itu, dan dia pemberani sekali melawan atau memberikan ketegasan tentang hasil-hasil nelayan kita yang dicuri, atau hasil-hasil laut kita yang dicuri oleh pemberontak atau pencuri ikan dari negara luar. Berikan pendapat tentang tokoh tersebut. Ibu Susi sangat tegas dan terkenal dengan semboyan tidak makan ikan, tenggelamkan. Nah, jadi dari ketiga gambar tadi, kalian sudah belajar mendeskripsikan. Jadi tidak perlu bersusah hati. Intinya, mendeskripsikan sesuatu itu adalah menggambarkan, namun bukan dibuat sebuah gambaran, tapi ditulis. Kita masih mempelajari tentang identifikasi teks deskripsi. Kita belum membuat teksnya ya. Jadi, kalian jangan buru-buru. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda. Sebentar lagi ada satu hal yang menarik yang akan Bunda beri kepada kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan tentang deskripsi tadi? Semoga kalian sudah sedikit nyantol ya penjelasannya. Nah, sekarang coba cari sesuatu yang ada di sekitar kalian, kemudian deskripsikan. Kebetulan Bunda sudah memegang satu buah pulpen. Bunda akan membuat teks deskripsi, namun sebelumnya Bunda akan menganalisis atau melihat ciri-ciri dari pulpen ini. Warnanya biru. Kemudian tintanya juga biru. Bunda sudah mencoret-coret di tangan. Tuh, buktikan warnanya biru. Cara penggunaannya dengan memencet bagian belakang dan fungsinya untuk menulis. Nah, nanti di hari Kamis kita akan ketemu lagi.
Bunda akan mencoba menggunakan via Zoom atau Jitsi. Secara acak, Bunda akan memilih kalian dan meminta kalian untuk menjelaskan apa yang sudah kalian deskripsikan. Kalau kalian sudah mendeskripsikan sesuatu, objek, contoh, tentang kamar tidur kalian harus menjelaskan lebarnya berapa, warna catnya apa, terus letak kursi, meja belajar, dan ranjangnya di mana. Itu bisa dimasukkan dalam sebuah teks deskripsi. Jadi, kalian cukup mendeskripsikan ciri-cirinya saja, tidak perlu menggunakan teks. Jadi cukup ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting ciri-ciri dari benda atau objek yang kalian amati. Di hari Kamis, Bunda akan acak kalian dan akan tanya satu persatu. Bagaimana? Sudah siap? Ya, sekian dulu dari Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.